Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Oke, untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar pengembangan instrumen penilaian tes. Nah, sebelum itu saya akan perkenalkan diri. Nama saya Rahmatullah dengan NPM 2011010445. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Prodi PAI. Untuk dosen pengampu yaitu Ibu Listiani Siti Romlah MPD. Baik, di sini kita akan mempelajari mengenai pengertian pengembangan instrumen penilaian tes, prinsip pengembangan instrumen penilaian tes, tujuan pengembangan instrumen penilaian tes, fungsi pengembangan instrumen penilaian tes, dan manfaat pengembangan instrumen penilaian tes. Mungkin langsung saja kawan-kawan atau teman-teman semua, kita akan membahas mengenai satu persatu pembahasan kita tadi. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan instrumen penilaian tes. Nah, perlunya kawan-kawan ketahui, untuk secara umumnya yang dimaksud mengenai instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingganya dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Nah, untuk dalam pengembangan instrumen sendiri harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan petunjuk. Yang kedua, pengembangan instrumennya. Dan yang ketiga, pengembangan format jawaban. Oke, lanjut kepada poin yang kedua, yaitu prinsip pengembangan instrumen penilaian tes. Oke, di sini untuk prinsipnya sendiri ada beberapa ya. Yang pertama valid, yang kedua reliable, yang ketiga menyeluruh, yang keempat berkesinambungan, yang kelima objektif, yang keenam mendidik, dan yang tujuh terbuka, dan yang terakhir yaitu adil. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama tadi valid ya. Untuk valid sendiri berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Yang kedua tadi reliable. Nah, untuk reliable sendiri itu berkaitan dengan konsistensi atau keajukan hasil penilaian. Yang ketiga yaitu menyeluruh, yang berartian penilaian harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi. Yang keempat yaitu berkesinambungan, yang berarti penilaian itu harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima yaitu objektif, yang berartian penilaian itu harus dilakukan secara objektif atau ada fakta dan ada kriteria yang jelas. Yang ketujuh, mendidik, yang artian proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang kedelapan yaitu terbuka, yang artinya dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan ya. Dan yang terakhir yaitu adil, yang artinya tidak menguntungkan atau merugikan sebagian pihak. Nah, lanjut kepada poin yang ketiga yaitu tujuan pengembangan instrumen penilaian tes. Di sini untuk tujuannya sendiri ada 5. Yang pertama, memberikan informasi terkait kemajuan hasil belajar siswa secara individu dalam mencapai tujuan sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukan. Yang kedua, membina kegiatan belajar mengajar lebih lanjut mendasarkan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian. Informasi tersebut dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, memberikan motivasi belajar kepada siswa, menginformasikan kemauan siswa agar terangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Yang keempat, memberikan informasi tentang semua aspek kemajuan siswa. Dan yang kelima, yaitu memberikan bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya. Oke, kita lanjut kepada poin yang selanjutnya yaitu fungsi pengembangan instrumen penilaian tes. Di sini untuk fungsinya sendiri ada 5 ya. Yang pertama yaitu memberikan gambaran sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi tertentu. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa
untuk membantu mereka memahami dirinya dan membuat keputusan untuk langkah selanjutnya, baik untuk keperluan perencanaan program pembelajaran, pengembangan kepribadian, maupun sebagian bimbingan untuk penjurusan. Yang ketiga yaitu menemukan kesulitan belajar yang dialami siswa, kemungkinan prestasi yang bisa mereka kembangkan, serta sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik atau guru dalam menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Yang keempat yaitu menemukan kelemahan atau kekurangan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingganya pendidik atau guru dapat memperbaiki untuk proses pembelajaran berikutnya. Yang kelima yaitu menjadi pengendali bagi pendidik atau guru dan sekolah terkait kemajuan perkembangan siswa. Lanjut kita pada poin yang selanjutnya, yaitu manfaatnya. Manfaat dari pengembangan instrumen penilaian tes. Untuk manfaatnya sendiri, di sini ada beberapa ya. Untuk secara umumnya, proses pembelajaran itu sendiri memiliki beberapa manfaat. Untuk diantaranya, yang pertama memberikan gambaran sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi tertentu. Yang selanjutnya, melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa untuk membantu mereka memahami dirinya dan membuat keputusan untuk langkah selanjutnya, baik untuk keperluan perancangan program, pembelajaran, pengembangan kepribadian, maupun sebagai bimbingan untuk penjurusan. Yang selanjutnya yaitu menemukan kesulitan belajar yang dialami siswa, kemungkinan prestasi yang bisa mereka kembangkan, serta sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik atau guru dalam menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Yang selanjutnya itu menemukan kelemahan atau kekurangan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga pendidik atau guru dapat memperbaiki untuk proses pembelajaran berikutnya. Yang selanjutnya itu menjadi pengendali bagi pendidik atau guru dan sekolah terkait kemajuan perkembangan siswa. Nah, itulah untuk manfaatnya. Yang selanjutnya itu ada beberapa manfaat lagi. Yang pertama, kemudian manfaat pengembangan instrumen tes itu bagi guru, siswa, dan lembaga sekolah, dan diantaranya yang pertama manfaat bagi guru ya. Dengan melaksanakan penilaian, guru akan memperoleh data tentang kemajuan siswa. Nah, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan materi pelajaran selanjutnya. Nah, dengan melaksanakan penilaian, guru akan dapat mengetahui apakah metode mengajar yang digunakan sudah sesuai atau tidak. Nah, untuk hasil penilaian dapat dimanfaatkan guru untuk melaporkan kemajuan. Nah, untuk manfaat bagi siswa sendiri, di sini ada hasil penilaian dapat menjadi pendorong siswa agar belajar lebih giat. Nah, yang selanjutnya, hasil penilaian dapat dimanfaatkan siswa untuk mengetahui kemajuan belajarnya. Dan yang terakhir yaitu hasil penilaian merupakan data tentang apakah cara belajar yang dilaksanakannya sudah tepat atau belum. Nah, untuk manfaat bagi lembaga sekolah sendiri, di sini ada beberapa ya. Yang pertama, hasil penilaian itu dapat dimanfaatkan sekolah untuk mengetahui apakah kondisi belajar mengajar yang dilaksanakan sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil penilaian itu merupakan data yang dapat dimanfaatkan sekolah untuk merencanakan pengembangan sekolah pada masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu hasil penilaian merupakan bahan untuk menetapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron semuanya.